Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi saudara semua yang diberkati Tuhan. Malam ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang baik Tuhan berikan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi setiap apa yang disampaikan, dan kami boleh Tuhan mengerti sampai ke dalam roh kami sehingga kami dapat menangkap maksud Tuhan, dan firman kebenaran ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Amin. Malam ini judul firman Tuhan adalah Metamorfosis vs Mimikri. Sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan mimikri dan apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Yang pertama, mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan hewan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna tempat di mana dia berada. Contohnya bunglon yang ada di pohon akan mengubah warna kulitnya menjadi sama dengan warna kulit pohon itu. Dalam aplikasinya, Kristen mimikri itu hanya meniru. Dia bisa cepat sekali menyesuaikan diri dan meniru orang lain. Tetapi sebenarnya tidak ada perubahan di dalam dirinya. Dia hanya mengubah tingkah lakunya sebentar, kemudian balik menjadi dirinya lagi yang sebenarnya. Itu yang dinamakan Kristen mimikri. Contohnya, seseorang bisa alim dan rohani sekali tampaknya di gereja, tetapi saat ada di kantor atau di rumah, dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Begitu. Mengapa bisa begini? Karena Kristen mimikri tidak pernah menyerahkan diri untuk diproses. Dia mau mengatur hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Biasanya dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini bisa dikatakan jenis orang agamawi yang hanya melakukan kewajiban agamanya, tetapi dalam dirinya tidak pernah ada perubahan apa-apa. Hatinya tetap keras, tetap memberontak, selalu ingin nyaman, dan tidak mau dibentuk. Nah, apa akibatnya? Pada saat pergumulan hidup itu menerpa, itu hidupnya akan gampang goyah. Bahkan hatinya bisa kecewa. Atau lebih parah lagi meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan fisik akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis melewati beberapa fase, diantaranya fase ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Pada anak-anak Tuhan, metamorfosis adalah proses dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Apakah mungkin seorang manusia menjadi sempurna? Memang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih karunia Tuhan itulah yang memungkinkan kesempurnaan itu terjadi. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita bisa bertumbuh ke arah Kristus menjadi sempurna seperti Dia. Nah, Kristen metamorfosis mengalami perubahan hidup yang total. Perubahan itu melewati proses yang panjang, tetapi endingnya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri dan dilihat oleh orang lain. Hidupnya membawa dampak.
Nah, sekarang kita melihat fase-fase apa yang terjadi pada metamorfosis. Yang pertama, fase ulat. Kalau kita melihat di film-film metamorfosis itu, ulat itu aktif, selalu bergerak, ya, makan terus, melubangi daun-daun dari sebuah tanaman. Ulat itu juga bikin gatel dan tidak sedap dipandang. Nah, pada fase ini itu anak Tuhan masih jadi batu sandungan bagi orang lain. Masih egois, tidak peduli, tidak mau dididik, tidak mau dikoreksi, tidak mau tunduk, dan sebagainya. Pada fase ulat, bisakah kita melihat kebaikan Tuhan? Ya, tentu saja. Pada fase ulat ini bahkan Tuhan masih mau repot ngurusi kita yang terus memberontak dan mau lepas dari didikan Tuhan. Sebenarnya pada fase ulat ini ada bagian yang bisa kita lakukan, yaitu makan yang banyak. Tentu saja yang dimakan harus pilihan, yaitu makan firman, makan didikan, makan disiplin. Makanlah terus agar tumbuh dengan pesat. Nah, pertumbuhan ini tergantung dari berapa banyak yang kita makan. Dengarkan pemimpin, otoritas kita, baca firman, lakukan dengan taat. Sekarang yang kedua adalah fase kepompong. Pada fase kepompong, ulat yang tadinya jalan-jalan terus, goyang-goyang terus, gerak terus, dipaksa untuk diam. Inilah fase penyerahan diri, fase tidak berdaya. Fase ini tidak enak karena harus menyangkal diri memikul salib. Kadang kita direndahkan, disalah mengerti, tidak dianggap, disakiti, dan lain-lain. Dan waktu kita berteriak sama Tuhan, seakan kita dibiarkan. Nah, pengen banget rasanya cepat-cepat keluar dari keadaan ini karena sangat tidak nyaman. Inilah fase melepas hak. Saatnya rela dibentuk di dalam ketaatan. Beban yang kita rasakan pada fase ini itu bukan hanya berupa masalah hidup, tetapi bisa juga dalam bentuk tanggung jawab yang lebih. Nah, saudara, sebenarnya beban itu yang kita rasakan itu membuat pandangan kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita tidak ingin kehilangan pandangan kepada Dia. Ibaratnya seperti ini. Saya kerja di pasar itu, seorang pembeli yang membeli barang itu akan mendapatkan nota, kemudian membayar, lalu dia akan diangkatkan itu barangnya ke mobilnya. Nah, kuli yang ngangkut barangnya ini itu membawa beban 25 kilo di punggungnya. Nah, dia akan mengikuti pembeli itu sampai ke mobilnya atau sampai ke motornya. Tentu saja kuli itu tidak akan tengok kanan kiri atau bercengkrama dengan temannya atau guyonan dengan temannya, tapi dia akan fokus ngikuti si pembeli itu. Jangan sampai pembeli itu belok ke toko lain, dia tidak ngerti. Nah, jadi dia akan ngikuti dan fokus. Nah, sampai ke tujuan. Demikian juga kita, jika saat ini ada beban di dalam hidupmu, apapun itu bentuknya, bersyukurlah, karena inilah yang membuat kita terus fokus sama Tuhan. Kita tidak mau kehilangan pandangan sama Tuhan. Nah, pada fase kepompong ini belajarlah untuk diam dan tenang. Jangan panik, jangan takut, khawatir, atau bahkan kecewa.
Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pada fase kepompong, usahakanlah kita mengerti kehendak Tuhan. Jika harus bertobat, bertobatlah. Izinkan Tuhan merubah kita dari dalam. Jika harus upgrade diri, ayo belajar, sebab hal-hal yang Tuhan siapkan dan taruh di depan kita untuk dipelajari, itu pasti ada maksudnya. Sehingga kita bisa diperlengkapi lebih lagi sebagai pekerja Kristus. Sekarang kita melihat fase yang ketiga, yaitu fase kupu-kupu. Ini adalah fase transformasi. Kita total menjadi orang yang berbeda. Di sini adalah fase promosi dan fase kemuliaan. Nah, indah atau tidaknya kupu-kupu ini, indah atau tidaknya fase ini tergantung dari dua fase sebelumnya, yaitu fase ulat dan fase kepompong. Bila kita bertekun pada fase ulat, bila kita tabah pada fase kepompong, maka karakter kita terbentuk sehingga hidup kita jadi berkat dan membawa dampak. Nah, ketika pikiran kita itu diubahkan, perkataan kita akan berubah. Ketika perkataan kita diubahkan, tindakan kita akan berubah. Dan ketika tindakan kita diubahkan, kebiasaan kita berubah. Dan ketika kebiasaan kita diubahkan, maka karakter kita berubah. Nah, di sini segalanya kita berubah. Kalau dulu ulat makanannya daun, maka pada fase kupu-kupu kita lain, makanannya adalah madu. Kalau dulu ulat itu membuat gatal orang lain, tapi kupu-kupu indah dipandang dan juga membantu penyerbukan tanaman. Hidupnya berguna dan menjadi berkat. Usai menjalani semua proses itu, kita tidak lagi gampang panik, khawatir, takut, kecewa, dan lain-lain. Karena iman kita sudah terlatih untuk langsung fokus sama Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 9-10 dikatakan, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, hendaklah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan. Bukan hanya luarnya, tapi dari dalam. Sehingga kita tidak hanya meniru-niru, tetapi kita benar-benar menjadi manusia yang berbeda. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah yang dimaksud pada ayat ini adalah metamorfo, dan budi yang dimaksud pada ayat ini adalah pikiran atau pengertian kita. Jadi kesempurnaan itu berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu mungkin di dalam Tuhan karena ada kasih karunia-Nya bagi kita. Pikiran kita ini ibarat tanah yang hanya menerima benih, merespon, menumbuhkan apapun yang kita taruh di atasnya. Entah kita menabur yang baik atau yang jahat. Nah, jadi banyaklah mengisi pikiran kita itu dengan kebenaran firman, sehingga perubahan kita itu nyata. Pembaharuan tidak mungkin terjadi tanpa perubahan. Orang yang tidak mau berubah tidak akan bisa mengubah
apapun. Pembaharuan pada budi atau pengertian kita itu membuat hati kita luas sehingga dapat menanggung segala sesuatu. Ibarat tinta yang diteteskan di dalam gelas berisi air akan mengubah warna air di dalam gelas itu seluruhnya. Tetapi jika tinta itu diteteskan pada aliran mata air, maka tinta itu hanya akan mencemari airnya sebentar, kemudian hilang dan air itu bening lagi. Demikianlah pembaharuan budi akan meluaskan hati kita tidak hanya sebesar gelas yang gampang tercemar, tetapi menjadi sebesar mata air. Sehingga apapun masalah yang datang, itu mampir cuma sebentar. Mungkin mencemari hanya sebentar, tidak sampai memaitkan hati kita. Firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24 berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." 1 Korintus 2 ayat 16, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." Nah, perubahan kita itu memampukan kita memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu memampukan kita memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap setiap masalah. Pada saat kita naik mobil, kita melihat gedung pencakar langit itu begitu tinggi, begitu besar. Tapi pada saat kita berada di atas pesawat, gedung-gedung pencakar langit itu menjadi kecil. Demikian juga saat hidup kita sudah diubahkan dan kita memiliki pikiran Kristus, itu akan memampukan kita memiliki sudut pandang yang berbeda pada setiap permasalahan. Apa itu pikiran Kristus? Yaitu yang terdapat pada Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah pikiran Kristus. Nah, saudara, kiranya renungan firman pada malam hari ini memberikan kita pengayaan, pengetahuan, dan kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.